Halo, perkenalkan Mbak Cliff, nama saya Michelle Karlin. Saya di sini mendapatkan soal nomor 1, di mana X-nya itu operating margin, Y-nya itu pair, dan juga M-nya itu D, di mana saya akan menjelaskan moderasi dan mediasi menggunakan regresi linear ganda. Di mana yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang moderasinya sendiri terlebih dahulu. Pertama, kita masuk ke Excel, kemudian kita copy filenya, kemudian kita ke Stata. Setelah di Stata, kita log dulu, bikin, kemudian kita kasih nama Stata Artikel 2 statistik. Nah, kemudian setelah kita save, kita masukkan copy data tadi, dan that first row as variable names. Dan ini bisa terlihat variabelnya itu sudah tersedia di sini. Kemudian kita melakukan uji normalitas dengan dengan reg Y1, X1, M1. Nah, bisa terlihat di sini bahwa terdapat P ini tuh signifikan karena di bawah 0,05. Jadi P-nya ini signifikan atau normal. Kemudian kita uji normalitas dengan predicted class L. Kemudian SK test res. Nah, setelah melakukan SK test res ini bisa dilihat bahwa data ini berdistribusi tidak normal karena kurang dari 0,05 atau H0 itu ditolak. Kemudian kita bisa uji multikolonialitas dengan uji FIF. Nah, bisa dilihat di sini bahwa FIF itu memenuhi syarat, yaitu kurang dari 10, artinya tidak ada gejala multikolonialitas di sini. Nah, bisa juga kita uji linearitas dengan OV test. Nah, bisa dilihat di sini lebih dari 0,05, jadi tidak ada gejala linearitas, di mana P ini memenuhi, jadi lebih dari 0,05, jadi tidak signifikan memenuhi asumsi linearitas, di mana model itu cukup menjelaskan regresi itu adalah hubungan antara X dan juga Y yang tidak dapat indikasi variabel yang dimasukkan di sini. Dan setelah FOTS, kita bisa uji di head test atau uji heterokoneksitas. Dapat dilihat di sini bahwa tidak ada gejala heterokoneksitas karena lebih dari 0,05. Jadi hipotesis H0 itu diterima karena variasi bersifat konstan, tidak ada masalah heterokoneksitas. Nah, setelah melakukan uji normalitas, kita akan melakukan uji regresi di satu lagi X1, M1. Nah, bisa dari sini ini bahwa T-nya itu signifikan karena di bawah 0,05. Jadi ini terdapat pengaruh antar variabel. Jadi R-square ini sebanyak 0,58, variabel dependent pair itu dapat menjelaskan variabel independent dan juga operating margin. Dimana adjusted R-square ini tuh lebih dari 0,5, jadi cukup tinggi, dan ini tuh signifikannya negatif. Nah, setelah itu kita membuat variabel moderasi yang dapat memoderasi hubungan dari setiap variabel ini sendiri. Jadi dengan cara gen, kemudian M1, X1 sama dengan M1 kali X1. Nah, kemudian M. Nah, ini sudah terlihat. Kemudian setelah itu bisa uji multikolonialitas dengan regresi seperti tadi, Y, X1, M1, tapi bedanya ini ada variabel yang ditambahkan M1, X1 tadi. Enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa terdapat pengaruh tidak signifikan karena P-nya itu lebih dari 0,05 antara operating margin dengan pair dan juga antara pair dengan pair. Itu berpengaruh tidak signifikan. Sedangkan untuk interaksi antara pair dan juga operating margin terhadap pairnya ini sendiri itu ada pengaruhnya atau signifikan, sebenarnya 0,016 karena kurang dari 0,05. Kemudian setelah melakukan regresi ini, kita bisa HIFS juga. Nah, bisa terlihat di sini bahwa FFN itu terdapat masalah multikolonialitas lebih dari 10, jadi ada gejala multikolonialitas. Kemudian kita melakukan selanjutnya adalah mean centering predictor. Dengan yang pertama itu kita lakukan summarize X1, minorly. Nah, setelah itu juga get send X1, kemudian X1 lagi kurang dari R min. Nah, setelah itu summarize lagi, tapi yang di summarize ini yang M-nya, kemudian min only.
setelah itu sama gen sen M-nya juga. Sama dengan M min R. Min. Nah, like that. Oh, ini mungkin bisa kita perbaiki. Nah, sudah. Setelah melakukan ini, itu kita membuat variabel moderasinya setelah melakukan centric mediator, yaitu dengan gen M1X1 tadi yang sudah ada. Kemudian sen ini satu, kemudian dikali dengan sen M1. Nah, ini belum ketetek. Kita ulangi kembali. Nah, ini sudah ke file. Ini bisa kita baca. Setelah menguji regresi ini, itu yang kita lakukan, itu kita bisa menguji regresinya kembali, reg, kemudian Y, X1, M1, kemudian ini interaksi M1 X1 nya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa pair antara komponen ke pair ini itu tidak signifikan karena lebih dari 0,5 dan juga tidak signifikan, sedangkan interaksi ini tuh signifikan. Dan prop F juga memenuhi, kali yang cukup baik. Kemudian kita uji FIF. Nah, ini tadi sudah diuji lagi. Itu ada masalah multicollinearitas sama lebih dari 0,5. Kemudian setelah itu kita predigress R kembali. Nah, sebelum itu kita hapus dulu resnya. Nah, setelah dihapus, kita ketik kembali predict tes R, kemudian SK tes S. Nah, bisa dilihat di sini bahwa SK tesnya ini udah normal, jadi kurang lebih dari 0,05, jadi sudah normal. Kemudian kita uji tes. Nah, bisa dilihat bahwa tesnya itu juga normal, tidak ada heterokoneksitas, jadi sehingga H0 itu diterima variasi bersifat konstan dan tidak ada masalah di rumus standar errornya itu sendiri. Kemudian bisa oke tes juga. Nah, ini tidak terjadi gejala karena linearitas karena lebih dari 0,05. Kemudian kalau misal seandainya ini tesnya itu error, bisa pakai rumus robust. Caranya yaitu reg Y X1 M1, kemudian ini interaksinya, baru FJE robust. Nah, ini jadi kayak lebih stabil gitu. Jadi bisa dilihat di sini bahwa terdapat pengaruh yang ini tidak signifikan antara P dengan operasi masih juga operasi dengan R. Kemudian variabel interaksinya itu berpengaruh signifikan karena kurang dari 0,5 kali robust itu jadi lebih valid. Jadi dapat dilihat di sini karena ada yang tidak signifikan, berarti ini tuh moderasinya itu kategorikan sebagai moderasi murni atau pure karena interaksi terdapat satu interaksi signifikan dan dua interaksi yang tidak signifikan di sini. Nah, terus kayak ini bisa juga dilihat juga Y M1 X1 M1. Nah, ini regresinya signifikan di sini. Jadi untuk setelah moderasi ini saya akan menjelaskan yang mediasi. Nah, untuk yang mediasi ini kita close dulu. Close. Nah, sudah. Kemudian setelah kita close, nah itu bisa kita buat kembali, lock, begin, kemudian make yang mediasi. Nah, save. Nah, sekarang kita masuk ke mediasinya sendiri. Yang pertama itu kita juga
uji normalitas dengan yang langkah pertama itu caranya rek, kemudian Y1 X1, kemudian di enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa bisa dari sini. Oh, ini rek, bentar, rek Y1 X1. Nah, bisa dilihat di sini bahwa R-square ini R-square itu signifikan karena lebih dari 0,05. Kemudian untuk P-nya ini juga signifikan karena kurang dari 0,05, sehingga regresi itu signifikan. Kemudian setelah itu kita uji normalitas seperti tadi, yaitu caranya predict res R. Ini resnya itu kita hapus terlebih dahulu. Nah, predict res R, kemudian SKS. Nah, bisa dilihat bahwa data ini berdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Kemudian kita head test apakah terjadi gejala heterogenesis atau tidak. Nah, bisa dilihat sini bahwa pada varian itu terjadi masalah heterogeneisitas karena kurang dari 0,05, jadi perlu dirobus. Nah, cara robusnya itu rek, kemudian X1, rek, kemudian di 1 X1, kemudian koma FCE robus. Nah, dapat dilihat di sini bahwa P-nya ini signifikan, terdapat signifikasi. Kemudian bisa dilihat bahwa P-nya itu juga valid dan lebih valid dibandingkan sebelumnya. Setelah itu kita juga bisa melakukan OV test. Nah, bisa dilihat ini kayak normal 0,05, 0,9 kurang dari 0,05. Kemudian langkah 2 kita bisa lakukan regresi X ke mediasi dengan rumus regresi M1 kemudian X1. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ini P-nya tuh signifikan karena kurang dari 0,05. Kemudian kembali lagi ke predict res R, bentar, predict res R, kemudian SKS res. Nah, bisa dilihat ini untuk moderasi ke X-nya itu data itu berdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Kemudian di atas kembali. Nah, ini atasnya normal karena lebih dari 0,05, tidak seperti yang pengaruh X ke Y tadi. Terus setelah itu kita berarti ini normal karena hipotesis apa, menerima hipotesis 0. Kemudian setelah head test kita bisa OV test juga. Ini berarti yang OV testnya ini tidak memilih ya karena kurang dari 0,5. Terus kemudian regresi lagi ke moderasinya dan juga ke X-nya. Nah, bisa dilihat di sini. Oh, ini tadi tidak berdetek, jadi ke D-nya ke X-nya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa antara pengaruh operatif margin dari ini berpengaruh signifikan negatif. Jadi ada pengaruh signifikannya, di mana produksinya itu juga berpengaruh signifikan. R9601 itu juga berpengaruh signifikan. Kemudian setelah ini itu kita bisa menguji langkah ketiga itu dengan regresi ke antara Y, X dan juga M, Y, X dan juga M nya. Nah, bisa dilihat di sini. Ini juga antara murid-murid ke pair itu pengaruh signifikan negatif, dan ke pair itu baru signifikan negatif juga. Kemudian di predict res R dan
SR, kemudian SKS S. Nah, bisa dilihat ini beratnya tuh berdistribusi tidak normal karena kurang dari 0,05. Kemudian kita uji atasnya. Ini normal karena jadi tidak ada masalah heterokoneksitas. Kita bisa OV test. Nah, ini normal juga, tidak ada masalah linearitas di sini. Kemudian kita juga bisa lihat regresi Y, X dan juga Z. Nah, ini bisa dilihat bahwa antara pertemuan ke pair ini itu berpengaruh signifikan dan juga ini berpengaruh signifikan. Jadi untuk setelah ini itu kita bisa menguji R Sobelnya itu dengan cara menggunakan kalkulator Sobel nih. Jadi komodasinya ini nah ini untuk A-nya itu bisa diambil dari yang langkah kedua. Jadi langkah kedua itu yang ini. Nah, bisa dilihat langkah kedua. Jadi antara X1 dan X1 ini 1, ini koefisiennya 0,014 sekian dan juga sederhana 0,08. Itu tinggal dimasukin aja 1,42 dan juga di sini 0,08. Kemudian yang B-nya itu sendiri itu dilihat dari langkah 3. Bisa dilihat di langkah 3. Ini 1, yang B-nya itu 25 sekian dan juga 4,3 sekian. Jadi tinggal di ini dan langsung dikalkulit. Itu hasilnya dikalkulit hasilnya 5,9 sekian. Jadi bisa lihat bahwa itu memenuhi bahwa Z itu lebih besar dari 1,95 sehingga signifikan, dimana untuk model dari regresi ini tuh model dari mediasi ini tuh modelnya mediasi parsial atau X ke Y itu signifikan, jadi masih ada pengaruh signifikan sehingga disebut sebagai parsial. Jadi sekian presentasi dari saya, terima kasih.